Baik, selamat malam, selamat pagi atau selamat sore di mana saja saudara berada. Terima kasih untuk kesetiaan mengikuti pelajaran Alkitab bersama saya di seri pelajaran mencari obat untuk Laodikia. Dan kali ini kita akan lanjut mempelajari tentang nasihat dari Paulus. Pakailah baju baru ya. Belajar dari kitab Kolose 3 ayat 10 sampai 17. Baik saudara sekalian, mari kita belajar ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita belajar kitab Kolose karena kitab Kolose 4 ayat 16 bilang, bacakan kitab ini buat Laodikia. Jadi kita dapat petunjuk bahwa Kolose adalah pelajaran yang bagus dan penting buat kesembuhan Laodikia. Dan kita telah belajar bahwa salah satu penyakit Laodikia adalah merasa kaya tapi kelihatan telanjang. Dan di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, Paulus kasih nasihat soal mengatasi ketelanjangan ini. Ayat 9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Jadi Paulus menggunakan bahasa baju, ganti baju ya. Kamu lepas manusia lama, itulah pelajaran kita minggu yang lalu. Yaitu meninggalkan kelakuan-kelakuan lama kita. Dan sekarang Paulus bilang, kamu harus mengenakan manusia baru, baju yang baru ya. Sekarang baju yang harus kita kenakan disebut baju manusia baru. Jadi kita akan belajar maksud Paulus ini dengan ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan baju baru oleh Paulus. Yang kedua, bagaimana memperbaiki hubungan. Yang ketiga, mengapa perlu hubungan yang baru ini. Dan yang keempat, kita seperti biasa ambil aplikasi praktis ya buat hidup kita. Mari kita belajar apa itu baju baru yang dimaksud oleh Paulus. Paulus bilang di dalam Kolose 3, 9 dan 10 katakan kenakanlah manusia baru ya, pakailah manusia baru. Jadi dan baju baru ini, manusia baru ini harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi baju baru ini adalah sebuah sifat baru yang harus kita pakai, patokannya, patronnya, patternnya adalah Yesus Kristus ya. Dan baju baru yang dimaksud adalah hubungan dengan sesama manusia yang lain ya. Jadi hasil dari perubahan meninggalkan baju-baju lama kita adalah hubungan dengan semua orang menjadi baik. Inilah baju baru yang Paulus inginkan. Dari mana kita dapatkan petunjuk ini? Dari lanjutan dari tulisan Paulus, Kolose 3, 12 dan 13. Paulus katakan, kenakanlah. Nah, saudara sekalian, sekali lagi Paulus menggunakan bahasa baju ya. Tadi kenakan, kenakan, kenakan. Sekarang kenakan juga ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikatakan ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Nah, kata seorang akan yang lain, seorang terhadap yang lain, itu artinya relasi sosial. Jadi, Paulus mau kita mempunyai hubungan baik dengan semua orang. Ini adalah ciri-ciri Laodikia yang sudah sembuh. Nggak ada lagi ribut, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi marah. Baju baru yang dimaksud oleh Paulus adalah hubungan baik dengan semua orang. Sekarang pertanyaan pertama sudah kita jawab ya. Apa baju baru yang Paulus bilang pakai sama semua orang akur? Sekarang bagaimana memperbaiki hubungan? Nah, seperti saya sering katakan bahwa Paulus adalah seorang yang sangat intelijen, seorang yang sangat rapi, tetapi pada waktu yang sama, dia adalah seorang yang praktikal. Dia selalu memberikan petunjuk yang praktis. Bagaimana caranya ya? Jadi bukan hanya berteori. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan orang lain supaya akur dengan orang lain, kata Paulus. Mari kita lihat yang pertama. Paulus tulis di dalam Kolose 3 ayat 11, dia katakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua.
Nah, saudara sekalian, saudara perhatikan beberapa kata penting di dalam ayat ini. Paulus bilang ada istilah sunat dan tidak bersunat. Artinya apa? Menilai orang secara agama. Ada kata barbar, orang skit. Orang barbar itu dalam Alkitab itu orang yang tidak berbahasa Yunani, yang nggak terpelajar, kurang sekolah. Jadi orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi atau tidak bisa berfilsafat, biasanya disebut orang barbar ya. Dan siapa ini orang skit? Orang skit itu orang kasar, orang yang tidak terpelajar. Apa yang dimaksud dengan orang budak atau orang merdeka? Kalau budak bahasa sekarang ya bawahan lah ya. Merdeka adalah orang yang atasan atau orang yang ekonominya lebih bagus ya. Jadi kita sederhanakan bahasa hari ini adalah bawahan dan atasan, atau budak adalah lowest class in the society. Orang merdeka adalah yang middle up ya, kelas society. Jadi Paulus dengan ayat ini ingin mengatakan apa? Kalau kamu ya setelah menjadi bertobat dalam Yesus Kristus, buang sifat lama, pakai sifat baju baru. Dan baju baru ini adalah akur sama semua orang. Nah, bagaimana cara akurnya? Kata Paulus yang pertama, jangan menilai orang, jangan menghakimi orang, jangan memberi label, jangan stereotype, kata orang bahasa Inggris ya. Jangan kasih label-label ya, kalau orang suku ini pasti begini. Kalau orang agamanya ini pasti begini. Kalau dia bentuk hidungnya lebih misalnya pesek, sifatnya begini. Ada kepercayaan yang seperti itu. Ada orang yang percaya bahwa orang tinggi, sifatnya begini. Kalau pendek, dia begini. Nah, supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang, Alkitab mengajarkan jangan menghakimi, jangan melabel orang-orang itu semua ya. Itu adalah cara-cara orang dunia. Yesus berkata jangan menghakimi. Apa artinya? Mari kita lihat Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Penjelasan arti menghakimi ada di ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Yesus mengatakan jangan menghakimi, lalu dia pakai kata yang pengulangan berikutnya, dia bilang jangan ukur. Kalau begitu, menghakimi itu artinya mengukur kan? Kan kadang-kadang kita berbicara menggunakan sinonim ya untuk memperjelas sesuatu. Jadi Yesus bilang, jangan menghakimi. Itu artinya jangan ukur. Nah, dalam bahasa aslinya, saya lihat kamus ya, bahasa Greka untuk ukuran itu artinya metron, metro. Ya, bahasa Inggris berubah jadi meter ya. Dalam bahasa Indonesia ya meter, meteran ya, ukuran. Jadi dengan kata lain, Yesus bilang jangan menghakimi. Itu artinya jangan suka ukur-ukur, jangan suka nilai-nilai, jangan menebak yang nggak kelihatan, jangan tebak motif hati orang, jangan suka menuduh dan menyalahkan, jangan suka prasangka ya, berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu yang Yesus bilang jangan menghakimi. Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan ilustrasi kenapa ini menghakimi seringkali membuat hubungan kita jadi buruk ya. Satu kali saya membaca sebuah kisah yang menarik ya. Di sebuah toko baju datanglah orang yang berpakaian ya seperti orang miskin ya, dan dia mau coba baju. Dia minta tolong kepada penjaga toko, boleh saya coba baju ini, dan baju ini. Lalu manajer tokonya memperhatikan, kira-kira ini bawahan saya kasih coba nggak ini sama orang yang badannya dekil ini untuk coba baju. Dan ternyata bawahannya, pelayanan toko itu memberikan baju untuk dicoba. Dan setelah coba, orang miskin ini, kelihatan miskin ini mengembalikan bajunya dan dia bilang, enggak, saya nggak jadi beli.
Lalu kepala manajer toko datang, dia bilang, kenapa kamu kasih baju untuk dia coba? Kan kelihatan dia miskin, nggak akan sanggup beli baju. Lalu ya pelayan toko ini menjawab, ya waktu ditanya, mengapa kamu mengizinkan dia coba baju? Dia bilang sama manajernya, saya dilatih. Tugas saya adalah melayani, bukan untuk menilai orang. Jadi saya waktu baca ilustrasi ini, saya tertarik. Dan ini sangat berkesan kepada saya. Bahwa seringkali kita melihat penampilan orang dari luar. Oh, kelihatannya dia banyak uang. Kelihatannya dia kurang uang. Kelihatannya dia baik. Kelihatannya dia tidak baik. Jadi kita seringkali menghakimi orang lain sebelum kita kenal sama dia. Inilah yang Paulus nasihat pertama. Kalau kamu mau memperbaiki hubungan dengan semua orang, jangan menghakimi, jangan ukur-ukur apa yang kamu tidak ketahui dengan persis. Mari kita lihat bagaimana caranya supaya punya hubungan baik dengan semua orang. Nasihat Paulus yang kedua adalah sabar sama orang lain, ya. Kolose 3 ayat 12 dan 13, Paulus lanjut dengan nasihat ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah, sekali lagi Paulus menggunakan istilah untuk baju, ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan kesabaran ini dia uraikan lebih panjang lagi. Dia bilang, di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar sama orang lain. Apa artinya sabar ini? Kalau lihat bahasa aslinya, kita akan bisa mengerti bahwa sabar ya sama dengan bahasa kita, ya. Artinya, cobalah terima kekurangan orang, ya. Terimalah perbedaan-perbedaan, atau bahasa yang lebih modern, cobalah untuk toleransi, ya. Dan istilah yang lain bisa kita juga gunakan, cobalah untuk tidak mudah berdebat. Cobalah kalau pakai bahasa kitab Yakobus, cobalah cepat dengar, lambat jawab. Seringkali karena kita nggak sabar sama seseorang, jawaban kita seringkali terlalu cepat, ya. Kita kurang sabar sama orang lain. Jadi kita kurang sabar sama orang lain, ini penyebab hubungan yang jadi buruk. Saya ingin memberikan ilustrasi saudara sekalian soal toleransi, ya. Seringkali kita nggak sabar, ya. Beda doktrin nggak sabar, beda agama nggak sabar, ya. Beda pemahaman nggak sabar, ya. Beda standar kita nggak sabar. Nah, orang-orang yang nggak sabar adalah orang seperti yang tinggal di sebuah gang kecil. Orang untuk bertamu sampai ke rumahnya itu susah sekali. Dia mesti lecet-lecet mobilnya baru sampai ke rumah kita, ya. Dia mesti mengalami banyak kritikan baru bisa bertemu kita. Jadi orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tinggal di gang-gang sempit, susah untuk dijangkau. Yang ketiga, Paulus bilang bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan sesama, akur dengan semua orang. Ya, ketiga Paulus bilang mengampuni. Kolose 3:13 Paulus bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saya garis bawahi kata ampunilah seorang yang lain, saling artinya. Ya, artinya segala jurusan boleh, harus terjadi pengampunan. Dan petunjuk yang kedua adalah katanya sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, kata telah itu menentukan kapan kita harus mengampuni seseorang. Jadi, dengan kata lain kita bisa ambil dua pelajaran dari ayat ini. Apa artinya mengampuni? Dari bahasa Greka, charizomai apimie, itu artinya hapus hutang. Jadi mengampuni itu artinya orang punya hutang sama kita, sudah coret aja. Dan kapan harus melakukan pengampunan ini? Telah artinya dulu sudah terjadi, past tense, ya. Ya past perfect mungkin, ya. Dulu. Jadi kalau begitu yang
Paulus maksud atau yang Yesus juga maksudkan, kapan pengampunan harus diberikan? Itu sebelum diminta, sebelum terjadi clash. Jadi pengampunan itu harus kita sudah sediakan banyak-banyak ya. Saya ambil ilustrasi ini. Saya lihat teman saya mempunyai bayi dan dia senang sekali. Saya tanya, bagaimana kehidupan kalian sekarang? Aduh, banyak kurang tidur. Bagaimana bayinya? Ya, banyak ngompol, banyak spending buat beli ini diapers ya. Bagaimana perasaan kalian? Oh, bahagia sekali. Terus saya dapat sebuah ide. Mengapa mereka berbahagia? Walaupun direpotkan oleh bayi, karena mereka telah menyediakan pengampunan yang banyak. Mereka sudah bersedia. Kalau bayi ngompol, kami akan terima. Bayi nangis, kami bersedia. Jadi dia sudah menyediakan banyak pengampunan. Saudara sekalian, bukankah dalam hubungan kalau mau bahagia, mau akur sama semua orang, siapkan maaf itu banyak-banyak ya. Jadi kalau kita mau gembira, mau bahagia, siapkanlah pengampunan seperti seorang yang menanti bayi hadir. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 Yesus memberikan peringatan kepada kita ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kamu akan diampuni juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara sekalian, seringkali kita mudah mengampuni orang jauh, tetapi orang di rumah susah. Ingatlah ayat ini. Seringkali kita bisa maafkan tetangga, tapi ada orang gereja yang dekat sama kita, sulit. Ingatlah ayat ini. Yang keempat, saudara sekalian, apa petunjuk Paulus supaya kita akur dengan semua orang? Paulus bilang adalah pikiran positif, pikiran yang bersyukur. Mari kita lihat nasihat Paulus di Kolose 3, 15 dan sampai 17. Di ayat 15 Paulus bilang, dan bersyukurlah. Ayat 16, kamu harus saling menasihati sambil kamu mengucap syukur kepada Allah. Syukur lagi. Yang 17, Paulus bilang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi syukur, syukur, dan syukur. Apa artinya saudara sekalian? Paulus sedang mengajarkan kita untuk mempunyai hati yang selalu bersyukur, selalu positif. Sikap mental positif yang Paulus maksud adalah selalu bersyukur. Apa artinya bersyukur saudara sekalian? Syukur itu artinya hitung berkat yang ada ya. Melihat kelebihan orang lain dan selalu melihat hal-hal yang positif dari semua peristiwa dalam kehidupan. Nah, lawan kata dari bersyukur apa saudara sekalian? Ya, kita hitung yang belum ada ya. Kita suka ngomel, mengeluh, membicarakan kekurangan orang lain. Ini adalah sikap mental negatif, lawan kata dari bersyukur. Jadi Paulus sangat-sangat praktikal. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa ternyata sikap mental itu hanya soal urusan berpikir ya. Ini gelas setengah isi atau setengah kosong. Kalau saudara hanya memperhatikan yang kosong, maka ini setengah kosong. Kalau saudara memperhatikan yang di bawah, saudara akan bilang ini setengah gelas, setengah isi. Jadi tergantung cara kita melihat segala peristiwa dalam hidup ini. Saya ingat ada sebuah ilustrasi ini, penjual sepatu disuruh jual sepatu ke Afrika ya. Waktu dia sampai di Afrika, dia lihat, orang Afrika ini telanjang semua, nggak ada yang pakai sepatu. Salesman yang pertama bilang gini, oh people in Africa doesn't wear shoes, no opportunity. Stop dia, nggak mau dagang ke Afrika. Tetapi orang kedua berpikir positif. Dia bilang, wow, people in Africa doesn't wear shoes. Fantastic opportunity. Dia jualan, dia positif melihat betapa banyaknya kesempatan untuk jual sepatu di Afrika. Saudara lihat betapa berbedanya cara berpikir mempengaruhi nasib kita.
Nah, saudara sekalian, inilah yang Paulus katakan, bersyukurlah, berpikir positiflah tentang orang lain. Nah, saudara sekalian, sekarang yang ketiga, kita mau menggunakan kata tanya. Mengapa? Mengapa hubungan sosial yang baik itu penting? Apakah itu begitu pentingnya? Ternyata Paulus juga adalah seorang yang kembali sangat praktis. Dia bilang, inilah keuntungan sosial kalau kamu punya hubungan yang baik dengan orang lain, inilah keuntungannya. Kolose 3:15 Paulus tulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dengan kata lain, Paulus tutup ini tentang bagaimana caranya supaya akur semua orang. Dia bilang di ayat 15, kalau kamu lakukan ini, maka akan ada damai sejahtera dalam hatimu. Karena kamu memang dipanggil untuk jadi anggota gereja. Jadi kamu akan mempunyai damai dalam dirimu. Dan tentu saja ini akan menular ke gereja ya. Jadi saudara sekalian, apa untungnya akur dengan semua orang? Hati damai. Nah, untuk menambah keyakinan kita bahwa memang ajaran Alkitab itu mendahului sains ya. Saya ingin mengutip sebuah penelitian yang saya tonton di YouTube dan bagus sekali ya, penontonnya sudah 22 juta, yaitu di sebuah hasil survei disebut adalah riset terpanjang tentang kebahagiaan dilakukan di Harvard University dari tahun 1938 sampai 2018. Itu 80 tahun lamanya penelitian ini. Dan direkturnya juga sudah ganti 4 kali, direktur penelitian. Dan direktur yang terakhir adalah Dr. Robert Waldinger. Dia menyimpulkan dari penelitian 80 tahun ini, pertanyaannya dalam riset mereka adalah, what makes a good life? Ya, lessons from the longest study on happiness. Apa yang membuat hidup itu baik, bahagia? Dan mereka meneliti banyak sekali orang, dan yang diteliti itu lama sekali. Ada yang diteliti dari muda sampai tuanya diteliti. Dan penelitian yang panjang ini sampai mengajukan pertanyaan, apa yang membuat hidup itu berkualitas? Apa yang membuat orang itu bahagia dan sehat? Dari pertanyaan ini dan dari penelitian ini didapatkan kesimpulan ini. Kesimpulannya ringkas saja. Dikatakan hubungan sosial yang baik adalah kunci kesehatan dan kebahagiaan. Waktu saya membaca dan mendengar riset ini, saya agak kaget, agak kecewa juga sebenarnya sebagai seorang vegetarian dan sebagai seorang yang rajin berolahraga. Saya berharap jawabannya adalah mesti vegetarian, mesti olahraga. Tetapi saya salah. Ternyata jawabannya adalah akur dengan orang lain adalah kunci bahagia dan kunci panjang umur. Dan dari penelitian dibuktikan memang pasangan yang rukun di rumah tangga, rukun dengan keluarga, cenderung umurnya panjang dan badannya lebih sehat. Jadi kalau begitu kita dapati bahwa Alkitab itu benar-benar tepat dan benar, melebihi ilmu pengetahuan ya. Dan puji Tuhan, malam ini kita dapatkan nasihat petunjuknya dari tulisan Paulus. Jadi saudara sekalian, sebagai rangkuman, apa yang Paulus ajarkan kepada Laodikia supaya keluar dari kesuaman, apa yang harus dimiliki oleh Laodikia? Ya, Laodikia harus pakai baju baru. Baju barunya itu apa? Hubungan baik dengan semua orang. Jangan cuman ribut atau pusing belajar doktrin saja. Perbaiki hubungan dengan semua orang, termasuk dengan suami atau istri kita, dengan anggota keluarga kita. Ingat, keluarga adalah kesaksian terbaik tentang kekristenan. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana caranya? Paulus memberikan 4 tips kepada kita. 1, jangan menghakimi. Yang kedua, sabar, toleransi. Yang ketiga, mengampuni sebelum diminta. Yang keempat,
pikiran yang positif tentang orang lain dan peristiwa-peristiwa hidup. Dan mengapa Paulus mengatakan ini penting untuk Laodikia? Karena akan membawa hati yang damai, hati yang sehat, dan panjang umur. Jadi inilah rangkuman pelajaran kita. Apa baju baru itu? Bagaimana caranya? Dan mengapa itu penting buat Laodikia? Dan saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kesaksian tentang mujizat pengampunan ya. Satu hari ketika saya masih lebih muda dari sekarang, saya mempunyai sedikit uang, saya kumpulkan dari hasil bekerja keras, dan ada orang yang mengajak saya untuk meminjam uang saya untuk investasi ke usahanya dia. Dan ternyata uang saya hilang. Waktu saya minta kembali, dia seperti menghindar dan nggak mau mengembalikan uang saya. Dan saya sedih sekali, sebab itu uang hasil jeripayah saya, lalu sekarang hilang. Oh, saya benar-benar marah. Saya sedih, saya nggak bisa tidur. Dan orang ini adalah saudara seiman. Jadi saya mau lapor polisi, saya nggak enak. Saya mau tagih terlalu keras, takut ribut. Jadi saya mau uang saya kembali, tetapi saya nggak tahu caranya. Jadi saya bergumul dalam hati. Saya sakit hati, saya kesal, saya keki. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya yang tiap hari olahraga, rajin olahraga, jadi susah tidur. Saya mula-mula tidur, baru bisa tidur jam 12. Lama-lama jam 1. Lama-lama jam 3 juga nggak bisa tidur. Dan saya mulai mengalami banyak gangguan penyakit. Saya mulai berpikir gini, kalau ini keadaan ini diteruskan, saya bisa mati ini. Karena sakit kepala, ya, badan mulai terasa tidak enak, kurang tidur. Saya mulai takut, khawatir dengan kesehatan saya. Tetapi saya nggak tahu caranya bagaimana saya meminta uang saya kembali. Saya benci sekali sama dia, saya keki sekali sama dia. Satu hari terjadi sebuah peristiwa, ada orang-orang anak-anak muda mahasiswa di kota Bandung mengundang saya untuk kasih renungan di rumah jompo. Mereka bilang, boleh nggak untuk bantu kami kasih renungan di rumah jompo? Saya bilang, oh boleh. Lalu saya mulai siapkanlah sebuah khotbah, sebuah renungan dari Alkitab. Saya bikin catatan, kira-kira ada 2 halaman. Tetapi sampai di rumah jompo, saya kaget sekali. Di rumah jompo rupanya orang-orang itu udah seperti anak kecil ya. Jadi nggak usah siapin catatan 2 halaman. Cukup cuman bilang begini, halo Oma, Opa, selamat pagi. Jadi seperti mengajar anak-anak kecil. Dan saya melihat Oma, Opa ini dalam keadaan tua, badannya ada yang sudah bengkok, ada yang sudah tua, mereka gembira. Dan ada satu ibu yang umurnya katanya sudah 105 tahun. Saya coba masuk, 95 tahun. Saya coba masuk ke kamarnya untuk berdoa. Malah saya diteriak-teriakin ya, si ibu yang tua ini teriak-teriak, minta makan, minta makan, minta makan. Jadi dia sudah mulai pikun, kerjanya cuma minta makan, minta makan. Diajak berdoa cuma makan, makan, makan. Kata teriakan dari ibu inilah yang membuat saya sadar. Tiba-tiba saya dengar suara kata hati saya, Bu Guan, kenapa kamu pusing sama uang yang kamu tidak bisa tarik kembali? Kenapa kamu tidak ampuni saja? Bukankah suatu hari kamu akan tua dan mati juga? Dan kalau uang itu tidak kembali, mungkin kamu akan mati lebih cepat. Lalu datang kesadaran itu, pulang ke rumah, saya bertelut, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu penyebab penyakit saya adalah saya sakit hati. Beri saya kekuatan untuk mengampuni. Dan saya buka laci saya keluarkan tanda terima semua uang yang orang ini ambil dari saya. Terus saya panggil istri saya bilang, saya tahu penyebab saya nggak bisa tidur karena kemarahan dan kebencian saya. Saya mau mengampuni orang ini dan bonnya mau saya sobek. Istri saya bilang, oh serius? Tapi jumlahnya kan lumayan. Saya bilang, ya
Justru karena lumayan saya mau sobek, kalau enggak saya nggak akan sembuh. Hari itu bersama-sama dengan istri saya, kita sobek itu bond, tanpa kita kasih tahu sama orang itu. Siapa tahu dia mau bayar ya, puji Tuhan kalau mau bayar. Jadi waktu kami sobek, selesai sobek, malam itu terjadi mujizat. Untuk pertama kalinya saya bisa tidur lagi. Saya sebut ini adalah mujizat pengampunan. Dan sejak itu saya tahu betapa benarnya Alkitab mengatakan kepada kita, ampunilah satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, Paulus katakan, pengampunan akan menghasilkan kedamaian dalam hatimu. Dan ini benar-benar perlu untuk Laodikia. Jadi, saudara sekalian, inilah salah satu obat untuk kesuaman Laodikia. Perbaikilah hubungan dengan sesama. Ampunilah semua orang yang ada kekurangan, kesalahan kepada kita. Dan alamilah mujizat hubungan yang baru. Tuhan kiranya menolong kita untuk mengalami pengalaman beragama yang baru keluar dari kesuaman Laodikia.